Tujuannya apa? Tujuan biaya materai ini sendiri adalah untuk penyetaraan ekonomi, dan juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa biaya materai yang lama sudah berlaku selama 35 tahun, dan untuk tujuannya yang bisa Bapak Ibu baca untuk kesetaraan antara komunikasi elektronik dan juga berpihakan kepada masyarakat luas dan UMKM, karena tarifnya kalau dulu kan Bapak Ibu tahu 250 sampai 1 juta tarifnya 3.000, di atas 1 juta tarifnya 6.000. Nah sekarang tarif sudah berubah menjadi apabila kita digunakan materai satu saja. Nah untuk materai ini dikenakan atas ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah objek biaya materai sendiri dikenakan atas dokumen yang diberi alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan juga dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Nah untuk objek biaya materainya masih sama seperti yang dulu. Kalau Bapak Ibu di sini membuat surat perjanjian, surat pernyataan, dan sebagainya, itu dikenakan biaya materai. Biaya materai dikenakan 10.000. Namun Bapak Ibu juga ketahui bahwa untuk materai 10.000 sekarang ini masih belum ada, maka materai yang digunakan dapat berupa materai 3.000 3 kali atau 6.000 atau 6. Nah ini perbedaannya Bapak dan Ibu. Untuk objek biaya materai, untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, biaya materai dikenakan untuk transaksi atau dokumen di atas 250.000. Nah sesuai dengan Undang-Undang tahun 2020 dikenakan apabila transaksi di atas 5 juta. Nah dokumen apa yang yang dikenakan biaya materai, yaitu dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta, seperti kwitansi yang menunjukkan penerimaan uang, dan juga pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah lunasi atau diperhitungkan. Jadi Bapak Ibu di sini apabila membuat kwitansi dengan nilai di atas 5 juta itu wajib untuk dikenakan biaya materai, dibubuhi materai ini. Nah itu kan objek biaya materai bisa dibaca. Nah untuk tarif biaya materai, dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan biaya materai dengan tarif tetap sebesar 10.000. Dan untuk biaya materai ini berlaku mulai 1 Januari 2021. Jadi Bapak Ibu perlu ingat dan perlu catat, untuk materai 6.000 dan 3.000 sekarang minimal 10.000. Jadi tetap bisa digunakan, tetapi minimal nilainya 9.000 yang mendekati 10.000. Jadi misalnya Bapak Ibu punya materai 6.000 dan 3.000 itu bisa, 6.002 bisa, atau 3.002 juga bisa. Nah, kapan terutangnya biaya materai? Nah, dokumen dibubuhi untuk kedatangan, seperti surat perjanjian, akta notaris, atau akta pejabat pembuat akta tanah. Nah, kemudian juga biaya materai terutang pada saat dokumen selesai dibuat, yaitu untuk surat berharga dan juga dokumen transaksi surat berharga. Nah, ini juga untuk saat terutang biaya materai ketika dokumen tersebut diserahkan atau untuk siapa dokumen tersebut dibuat, dan juga dokumen diajukan di pengadilan dan dokumen digunakan di Indonesia. Jadi ketika Bapak Ibu misal ini membuat perjanjian dengan sekolah di luar negeri dengan membubuhi biaya materai, itu tetap harus dibubuhi, tapi dibubuhinya di Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang membubuhi biaya materai. Nah untuk yang terutang yaitu dokumen yang dibuat sepihak antara terutang oleh pihak yang menerima dokumen, dan dokumen yang dibuat dua pihak atau lebih, biaya materai terutang masing-masing pihak atas dokumen yang diterima. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke dikenakan pajak itu tetap dikenakan pajak. Jadi mengacu kembali tadi yang pegawai harian. Pegawai harian itu dia bekerja berapa hari. Gitu. Kalau ongkosnya itu ongkos hariannya di bawah 450.000 itu ya nggak dipotong PPh-nya, karena batasan PTKP harian itu adalah 450.000. Kalau tukang jarang sih
yang hariannya di atas 450.000. Jadi biasanya sih kalau tukang itu pasti dia di bawah PTKP. Untuk materai, untuk biaya materai sekarang itu sudah satu tarif 10.000. Apakah materai 3.000 masih bisa digunakan? Jadi untuk materai 10.000 itu bisa digunakan minimal 9.000. Jadi materai 3.000 itu masih bisa digunakan dengan menggabungkannya dengan materai 6.000. Jadi ketika ada dokumen yang terutang biaya materai, itu Bapak dan Ibu bisa gunakan materai 9.000 dengan menggabungkan materai 6.000 dengan 3.000. Untuk materi, terkait dengan pajak dari belanja jasa. Mohon izin, apa sudah terdengar? Bisa, lanjut Pak. Di sini contohnya belanja jasa terkait dengan servis komputer atau alat elektronik lainnya. Nah, di sana kan kadang-kadang dalam servis tersebut ada pembelian alat-alatnya dan ongkos servisnya. Nah, untuk perhitungan cara menghitungnya itu, apakah dihitung secara keseluruhan untuk pasal 23-nya atau secara terpisah ongkos servisnya. Hanya sekian, terima kasih, mohon penjelasan. Ya, mungkin langsung ditanggapi Bapak. Persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan coba saya tanggapi. Jadi ketika Bapak melakukan belanja jasa servis itu, misalnya tadi contohnya servis komputer Pak ya. Ketika Bapak bisa memisahkan antara biaya servisnya dan biaya spare part-nya, itu bisa dipisahkan Pak pajaknya. Ketika Bapak misalnya bisa memisahkan Pak ya, tadi Bapak kan bisa menerangkan bahwa pembelian alat sekian, ongkos servis sekian. Jadi yang terutang PPh pasal 23 hanya atas ongkos servisnya saja. Untuk pembelian spare part-nya itu mengacu lagi ke belanja barang. Jika di bawah 2 juta itu tidak perlu memungut PPN. Jika biaya spare part-nya di bawah 2 juta tidak dipungut PPN. Tapi ketika di atas 2 juta dipungut PPN. Begitu juga servisnya. Karena Bapak di sini bisa memisahkan antara servis dan spare part-nya. Servisnya PPh pasal 23 itu terutang, tidak ada batasan nominalnya, dan PPN juga jika di atas 2 juta ongkos servisnya. Tapi ketika Bapak tidak bisa memisahkan antara belanja barang dan servisnya dan PPN, jadi itu nanti digabung gelondongan jasa servis, pengenaannya PPh pasal 23 dan PPN jika di atas 2 juta. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Langsung saja saya bertanya terkait dengan pemungutan PPN. Di sini ada istilah non PKP. Non PKP itu tidak dipungut PPN. Yang dimaksud ketika rekanan kita tidak punya NPWP, berapa tarif PPN yang dikenakan? Terus yang ketiga terkait dengan buku, yang pedomani terkait dengan buku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia buku pelajaran umum kitab suci dan selanjutnya
penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, tadi disampaikan bahwa buku pelajaran itu dikenakan pajak. Sedangkan menurut peraturan menteri ini pasal 3 ayat 1 di sana ayat 1 bagian A bagian B buku pendidikan sesuai dengan sistem Undang-Undang Perbukuan nomor 3 tahun 2017 itu tidak dikenakan pajak. Nah, mohon klarifikasi Pak, apakah itu kena pajak buku pendidikan yang kita beli atau tidak? Itu 3 pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Waktu dikembalikan. Oke, silakan Bapak. Jadi saya coba tanggapi. Yang pertama, pertanyaannya Bapak, apa sih itu non PKP dan PKP gitu Pak ya? Jadi PPN ini dikenakan wajib dipungut oleh PKP. Apa itu PKP? PKP itu kepanjangannya adalah pengusaha kena pajak. Jadi wajib pajak yang peredaran usahanya sudah lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun, itu wajib mendaftarkan diri sebagai PKP atau akan di PKP. Tapi untuk wajib pajak yang peredaran usahanya belum melebihi 4,8 M dalam setahun, itu bisa juga untuk mendaftarkan diri sebagai PKP. Jadi PKP itu memiliki kewajiban memungut PPN atas barang yang dia jual. Jadi misalnya dia sudah PKP, ketika dia menjual barang yang harganya 1 juta, dia wajib memungut 100.000 10% dari penjualan tersebut. Nah, PPN ini dikenakan ke konsumennya sebenarnya. Jadi PKP itu hanya memungut PPN dari konsumen. Tadi kenapa ada pengenaan, kenapa non PKP itu tidak dikenakan PPN ya, dan hanya PKP yang dikenakan PPN. Jadi berkaitan dengan transaksi terhadap bendahara yang notabene menggunakan anggaran dana yang berasal dari sumber bisa APBD, bisa APBN. Itu sumbernya kan dari pajak juga. Jadi bendahara itu wajib setiap melakukan pembelanjaan itu wajib melampirkan faktur pajak. Nah, faktur pajak tersebut hanya bisa dikeluarkan oleh PKP. Tapi tidak memungkiri banyak juga yang bendahara yang bertransaksi dengan non PKP. Jadi ketika bertransaksi dengan non PKP itu tidak ada PPN yang dipungut di sana, karena tekanan yang non PKP itu memang tidak wajib untuk memungut PPN. Maka dari itu kenapa bendahara disarankan untuk mencari rekanan yang PKP agar sumber dana tersebut bisa dikembalikan lagi ke negara berupa PPN. Jadi sebenarnya untuk anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD itu kan masuk kantong kiri keluar kantong kanan Pak ya. Jadi Bapak atau Ibu belanja ke rekanan itu membayar PPN, memungut PPN. Nah, PPN itu kan akan masuk lagi ke kas negara dan akan disalurkan lagi dalam bentuk bisa dana BOS atau APBN APBD. Jadi kenapa disarankan memang benar-benar PKP supaya bisa mempertanggungjawabkan di kemudian hari kita audit
audit dari Ditjen atau dari BPK tentang penggunaan dana. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan pemotongan atas PPN, itu berarti sudah aman ya istilahnya. Aman, yang penting Ibu sudah melakukan kewajiban, Ibu dan Pak sudah melakukan kewajiban pemotongan tersebut. Jadi intinya walaupun di kemudian hari ada salah mengenai akun, ada salah pemotongan, kesalahannya cuma akun pajak saja, itu bisa di PBK. Poinnya kan Bapak dan Ibu sudah melakukan pemungutan atas pajak itu dan sudah disetorkan ke kas negara. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan kedua, buku pendidikan itu tidak terutang PPN, ya. Mungkin maksudnya tadi buku-buku selain buku pendidikan, Pak, ya. Mungkin buku penunjang, buku tulis seperti itu ketika Ibu dan Bapak belanja barang ke TK itu kurangnya buku pendidikan memang tidak terutang PPN. Tapi buku yang lainnya seperti buku tulis, buku seperti itu, Pak. Percayalah bahwa kami Direktorat Jenderal Pajak tentunya akan selalu memberikan asistensi, pendampingan anytime yang Bapak Ibu butuhkan. Dan mohon kiranya kepada Bapak moderator izin menyampaikan nanti kepada Bapak Kepala Dinas, karena memang ini arahan yang kami harus lakukan kampanye secara nasional terkait dengan pelaporan SPT tahunan Bapak orang pribadi. Izin kiranya bisa disampaikan kalau sekiranya Bapak Kepala Dinas bisa memberikan himbauan mungkin kepada seluruh satker atau bendahara di bawah, itu bisa lebih menggerakkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa melaksanakan kewajiban selain sebagai bendahara juga sebagai wajib pajak orang pribadi. Kami pun siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk dalam pengisian, kalau bisa diagendakan, siap Bapak. Nanti kita pakai tematik khusus untuk pengisian SPT, kami pun siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Mungkin kurang lebih itu dari KPP Pratama.